Ya, selamat pagi menjelang siang untuk anak-anak kelas 11 PDP. Pada kesempatan kali ini, saya singkat menjelaskan ada beberapa perubahan materi atau jadwal. Yang pastinya saya sampaikan kepada peserta didik, khusus di anak kelas 11, untuk mapel salah satu pengelolaan bisnis retail, buku yang seperti ini. Nah, itu nanti Bapak yang mengampuhnya, materi yang seperti ini, buku LKS-nya ada. Untuk bisnis retailnya di anak kelas BDP. Jadi Bapak harap dan Bapak sampaikan juga kepada peserta didik bahwa ada beberapa hal yang harus Bapak ingatkan. Yang pertama, mengenai tugas, absensi, peserta didik juga masih banyak main-main nih. Jadi Bapak harap ketika peserta didik mendengar beberapa hal yang saya sampaikan ini, mohon diindahkan. Jika tidak, nanti kemungkinan anak kelas 11 itu nilainya tidak bisa keluar. Jadi Pak harap minta kerjasamanya dengan peserta didik. Ya. Nah, pada kesempatan kita hari ini kita akan bahas mengenai salah satu materi, manajemen strategi untuk pemasaran retail. Ya, ini ada sekilas sejarahnya sedikit aja yang kita bahas di sini. Karena kemungkinan siswa-siswi udah bisa melihat, bagi yang sudah punya LKS, Bapak harap dipelajari. Yang pertama, saya sampaikan materi kita pada hari ini ada beberapa hal juga yang harus kamu ingat. Nanti e-learningnya jangan lupa dibuka, absensi juga wajib bisa. Kalau peserta didik tidak bisa mengisi absensi, maka datang ke sekolah. Ya. Nah, ini sekilas materi kita pada hari ini. Kita masuk ke materi. Manajemen retail itu berasal dari bahasa Prancis retailer, yang berarti itu memotong atau memecahkan, memisahkan, juga bahasanya juga sama seperti itu, ya. Atau ejaran retailing, ya, membagi beberapa jenis item, jenis itu bahasa kitanya, ya. Ini bisa kamu baca sendiri nantinya, ya. Di sini ada namanya delivery service, artinya jasa pelayanan antar, ya. Di mana suatu manajemen itu mengkondisikan, ya, beberapa manajemen retail ini banyak penjabarannya. Contoh seperti pada tampilan yang seperti ini, nanti kamu bisa baca di sini, ya, pelan-pelan bacanya. Kemudian dipahami cara mendistribusikan, pengertian dan penjelasannya. Berikutnya. Nah, ini Angga. Kegiatan yang dilakukan dalam bisnis retail. Yang pertama, baik. menjual produk. Dia sudah hampir mencapai platinum baru, sebuah pencapaian dan level kepemimpinan yang penting dalam bisnis Amway. Jasa. Pencapaian juga ada Angga di di bisnis Amway tidak terjadi hanya dalam semalam. Keperluan untuk beberapa konsumen juga ada disediakan di situ. Artinya dilakukan secara bersamaan. Dari beberapa hal tersebut itu dilakukan secara bersamaan atau pada saat dilakukan transaksi kegiatan, baik dia berupa jasa, penjualan produk, atau menggunakan jasa-jasa yang sudah disediakan pada pelayanan tersebut. Kemudian Angga terus berusaha ada lebih beberapa keras hal juga harus Bapak untuk sampaikan di sini. dan terus merekrut anggota baru. Produsen yang menjual produk kemudian, Angga kepada sadar kalau retail volume penjualannya maupun masih belum cukup retail untuk besar, mencapai level ya. berikutnya. Itu biasanya disebut juga grosir atau pedagang partai besar, artinya bisa membeli dengan jumlah yang banyak, ya. Seperti menggunakan mobil dan segala macamnya, itulah dia nantinya. Wholesaler namanya itu, ya. Nah, berikutnya ada tren industri retail, artinya di sini perubahan dengan cepat. Perubahan itu dapat dilihat yang pertama, perbedaan yang mendasar dan terus berkembang dalam format retail. Itu artinya perkembangan ini melalui perencanaan, tata kerja pelaksanaannya, ya. Kemudian beberapa juga sudah menyediakan prosedur, artinya pekerjaannya itu sudah ditata rapi semua, ya. Kemudian meningkatkan konsentrasi industri, artinya di sini bisa melalui berbagai kegiatan industri yang dilakukan, ya. Kemudian globalisasi, kemudian penggunaan berbagai cara untuk berinteraksi dengan konsumen. Itu artinya mereka punya salah satu mekanisme atau prosedurnya atau strategi pemasarannya seperti itu, ya, bisa berhubungan langsung dengan konsumen tersebut. Nah, berikutnya ini manajemen. Ada beberapa pendapat yang menyampaikan di sini.
Manajemen yang pertama itu menurut Alex Nitisetmento, itu artinya manajemen itu diartikan ilmu dan seni untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. Artinya yang pernah kamu lihat contohnya itu di beberapa intermarket, artinya dia menggunakan yang dikemukakan itu oleh Alex, artinya dia cuma memantau kegiatan tujuannya dari orang tersebut. Artinya dia manajer di situ, dia bisa melihat karyawan yang bekerja, aktivitasnya, dari segi pelayanannya, ya, dari segi kegiatan hal tersebut dilakukan rutinitas dalam perusahaan tersebut. Ya. Kemudian menurut Melatu SP, Hasisabuan itu merupakan ilmu seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia, ya, secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya dia menggunakan salah satu prosedur manajemennya itu memberikan salah satu manfaat proses pemberdayaan manusia, artinya SDM-nya dimampukan untuk memiliki satu kapabilitas pelayanan yang lebih baik. Nah, berikutnya definisi retail itu sendiri. Dari beberapa pengertian di sini bisa membaca nantinya, ya. Ada menurut Berman dan Ivan, itu artinya bisnis retail itu retail consists of the business activities involved in selling good the service to consumer for the personal, family or household usage, ya. Itu artinya kenyataan itu dari aktivitas retail yang sejenis yang melibatkan dalam barang dan jasa, artinya kepada konsumen untuk kepentingan sendiri, keluarga maupun rumah tangga, ya. Berikutnya ada beberapa pengertian manajemen di sini, itu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerak dan pengendali atas sumber yang dimiliki guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini pengertian secara umum kalau pengertian di manajemennya. Kemudian pengertian retail itu kegiatan dari aktivitas bisnis terlibat dalam menjual barang, jasa kepada konsumen demi kepentingan sendiri, keluarga ataupun rumah tangga mereka. Ya. Berikutnya, nah ini pengertian manajemen retail nanti bisa kamu pelajari sendiri di sini. Ini nggak Bapak detailkan karena kamu kebagian udah punya buku, nanti bisa pelajari aja ya. Pengertian manajemen retail. Nah, di sini pengertiannya pengaturan, keseluruhan dan seterusnya. Kemudian klasifikasi retailnya yang pertama klasifikasi deskriptif ini ya, ada A sampai B, strategiknya, kemudian ada A sampai D-nya. Nah, kemudian berikutnya klasifikasi pada tingkat pelayanan dibagi menjadi penjualan eceran, penjualan secara menggunakan memilih sendiri, ini bisa kamu bisa di sini, ya. Kemudian berikutnya penjualan eceran dengan penjualan terbatas, itu toko elektronik biasanya, ya. Kemudian berikutnya penjualan eceran dengan pelayanan penuh, toko atau operation butik, ya. Ini beberapa contoh simpel aja nih, yang bisa kamu lihat, ya. Nah, berikutnya ada 4 faktor, di situ ada pengaruh untuk bisnis retail. 4P ini harus ingat, flash, price, produk, promotionnya ini harus ada dulu. Nah, ini strategi pemasaran retail, itu artinya berapa menekankan di sini istilahnya, manfaatnya, kegunaan dan seperti itu ya. Nah, berikutnya strategi pemasaran ada 2. Sini Bapak sampaikan. Yang pertama itu di sini nomor 1 ya. Pemilihan segmen strategi pasar itu istilahnya penentuan formatnya itu menggunakan yang perusahaan retail punya. Itu artinya dari prosedur mekanisme untuk karyawan, penetapan untuk kegiatannya, kemudian penetapan untuk penjualannya, dan seterusnya, sampai kegiatan untuk pelaporan hasil dari kegiatan tersebut, mempunyai bersifat keuangan ataupun laporan yang berguna untuk kepentingan perusahaan atau lembaga. Berikutnya, di sini juga ada beberapa hal yang saya harus sampaikan. Untuk membangun keunggulan bersaing di sini artinya untuk kegiatan retail itu mengurai tingkat kompetensi yang dihadapi, itu artinya mereka harus punya inovasi. Ibaratnya dia memiliki aset sebagai salah satunya sumber daya manusianya, kemudian
modal yang mereka dicukupi, artinya modal yang mereka punya di dalam satu perusahaan atau lembaga tersebut cukup memenuhi dari semua transaksi, kegiatan maupun untuk karyawannya. Nah, berikutnya retail. Ini ada beberapa yang Bapak sampaikan secara garis umum aja di sini. Jadi saya nggak terlalu baca detail, ya. Itu merupakan tempat khusus di mana para pembeli dan penjual bertemu. Artinya model kayak transaksi, istilahnya ya. Contoh kayak pasar, ya. Ada pembelinya, ada penjualnya, ada kegiatan transaksi seperti itu di sini. Kalau sekilas bahasanya seperti ini ya. Berikutnya. Ada Getting perusahaan products from manufacturers to retail yang customers dapat requires dikategorikan an berdasarkan efficient ciri-ciri supply tertentu di chain. antara lain. A supply Ada chain is the discount store, system bisa membaca involved di in sini. moving a product or service from Specialty manufacturer store, to the customer. department store, The supply chain consists of convenience store. Ini manufacturers, ada beberapa semua bisa distributors, membaca wholesalers. nantinya. Nah, kemudian berikutnya nah, ada beberapa di sini perusahaan yang Ini Angga. salah satunya Saat ini bisnis Amway-nya sedang memberikan berjalan baik. salah satu kontribusi di Indonesia. Dia sudah Ini hampir ada mencapai beberapa platinum baru, sebuah pencapaian dan level perusahaan kepemimpinan atau yang lembaga penting yang dalam bisnis memiliki hubungan Amway. dengan salah satunya itu Pencapaian strategi Angga di pemasaran. bisnis Di Amway sini tidak terjadi hanya ada dalam katalog store, semalam. Melalui Store, bimbingan supermarket, ini upline-nya, sudah pernah kamu ia dengar. fokus menjual, Hypermart juga udah pernah, mensponsori, minimarket dan ini sering melayani kamu para jumpai. downline dan Ya. Berikutnya ada Getting daftar products beberapa from perusahaan retail manufacturers yang to ada di Indonesia customers nih. requires an Ini salah efficient satu supply contohnya chain. aja. Udah kita A supply bilang chain pertama is the tadi. system involved in moving Matahari, a product or Hypermart, service from kemudian manufacturer to the Hotmart, customer. supermarket, The Carrefour, supply chain consists of Indomaret, dan manufacturers, Alfamart ini banyak sekali yang distributors, bisa wholesalers, teman-teman. and the Ya. retailers. A functional Nah, supply ada chain beberapa hal helps juga yang mau manufacturers. sampaikan di sini. Ya, mengenai materi ini singkat Bapak jelaskan karena kalau selalu mendetail nanti ini perlu waktu yang cukup panjang. Itu artinya juga siswa-siswi juga harus ikut aktif berperan di kegiatan pelajaran pengajar ini, ya. Nah, kemudian juga ada beberapa kegiatan yang harus saya sampaikan mengenai e-learning. Jadi Pak minta dengan sangat untuk anak kelas 11 PDP tugasnya Bapak harap dikonfirmasi secepat mungkin kepada guru yang bersangkutan. Absensinya juga udah Bapak linkkan, kamu tinggal klik, tinggal isi, itu masih nggak ada yang isinya. Waduh, ini hal seperti ini mohon diindahkan untuk peserta didik ya. Jadi Bapak harap bukan cuma mapel saya aja, hampir semua berapa Bapak Ibu guru seperti itu. Nah, jadi siswa itu diwajibkan mengisi beberapa data yang udah Bapak Ibu guru sediakan. Jadi kita saling bekerjasama ya, sama-sama belajar sehingga bisa hubungan belajar kita ini menjadi suasana lebih enak ya. Mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak minta maaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun kurang jelas, Bapak minta maaf. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati peserta didik khususnya peserta didik yang bersekolah di SMK Budi Luhur, baik anak kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Tuhan Yesus memberkati.